yang dikasih Tuhan dimanapun berada, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya Bapa di sorga pujian kami berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman. Berkatilah hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, sebagaimana kami orang percaya. Ini kan Bapa di sorga di dalam Kristus Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan dalam Minggu Kantate diambil dari Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan boleh mengikutinya di rumah masing-masing. Demikian firman Tuhan. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita bernyanyi firman-Mu menjadi terang. Firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami, oleh kasih-Mu Tuhan Allah Bapa kami. Berikan pada kami agar menjadi berkat bagi hidup kami. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kitab Wahyu atau yang sering dikenal dengan kitab apokaliptik, penglihatan atas penyataan Allah, adalah kitab yang memperlihatkan kedaulatan Allah atas dunia. Bukan hanya atas dunia, tetapi atas sejarah dan juga atas masa depan. Dalam minggu kita hari ini, Minggu Kantate, Huria Kristen Indonesia mengangkat satu tema, menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Minggu Kantate, kantate artinya nyanyian baru. Nyanyian yang dinyanyikan adalah nyanyian sukacita. Sukacita karena keselamatan yang daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nyanyian sukacita yang kita nyanyikan dalam minggu kita, memuji dan memuliakan Tuhan, merupakan salah satu cara kita untuk menyatakan kuasa Allah dan juga kewenangan daripada Yesus Kristus. Sehingga yang terpenting salah satunya dalam pola kehidupan orang percaya, orang Kristen, jangan lupa berkantate. Jangan lupa menyanyikan nyanyian keselamatan.
Karena nyanyian itu juga membuat kita menjadi merasa dekat dengan Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam teks kita, dalam Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 12, dengan judul perikop nyanyian kemenangan, kita akan membahas satu persatu dari ayat ini. Di ayat 10 dikatakan, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam teks kita ayat 10 ini, di sana diperlihatkan kelakuan dari si iblis, yang dimana dilambangkan dengan seekor naga. Dalam teks kita pasal 12 ini, apa yang dilakukan oleh si iblis? Dikatakan di sana mendakwa saudara-saudara kita, mendakwa orang percaya. Jadi iblis dalam kehidupan orang percaya selalu menuduh orang percaya, memberikan sangkaan buruk kepada orang percaya di hadapan Allah. Dikatakan bahwa di hadapan Allah orang percaya melayani hanya untuk kepentingan diri sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita refleksikan ayat 10 ini dalam kehidupan kita. Dalam setiap pelayanan yang kita lakukan, apakah untuk kepentingan pribadi kita? Karena dalam teks kita ini, iblis mendakwa orang-orang percaya di hadapan Allah, mengatakan bahwa orang percaya itu mencari kepentingan sendiri di dalam melayani Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pelayanan kita hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 10b dikatakan iblis yang dilemparkan itu. Karena yang telah dilemparkan, iblis yang dilemparkan itu tentunya berupaya untuk menghancurkan, tentunya berupaya untuk mengacaukan seluruh karya penyelamatan Allah. Kita tahu penyelamatan Allah di dalam hidup manusia adalah untuk menebus kita dari belenggu dosa. Karya penyelamatan Allah yang sudah dilakukan di dalam kehidupan kita melalui Yesus Kristus, ternyata itulah yang hendak dirusak oleh si iblis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi ternyata dalam ayat 11 dikatakan mereka mengalahkan dia oleh darah domba Allah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat 11 ini ternyata upaya iblis yang mau mengacaukan karya penyelamatan Allah itu tidak berhasil. Yang pertama kita harus tahu bahwa Allah yang menguasai seluruhnya. Kenapa iblis tidak berhasil mengacaukan karya keselamatan yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus? Karena Allah mengendalikan semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kekalahan iblis itu berpuncak pada saat Yesus di kayu salib. Setelah kebangkitan Yesus dari kematian, itu adalah merupakan kekalahan iblis atas kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia sekarang sudah diselamatkan. Saya, Bapak Ibu yang di rumah, sudah diselamatkan. Sekarang bagaimana keselamatan yang sudah diberikan oleh Allah itu jangan sampai dikacaukan oleh iblis kembali. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kekalahan iblis ketika Yesus bangkit, kita harus menjaganya. Bagaimana orang percaya, apa peranan kita sebagai orang Kristen untuk menaklukkan si iblis di dalam kehidupan kita? Ayat 11b dikatakan, oleh perkataan kesaksian mereka. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, mari kita mempersaksikan Kristus. Mari kita mempersaksikan pelayanan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Kita mempersaksikan kematian Yesus. Kita mempersaksikan kebangkitannya juga. Itu adalah cara untuk menaklukkan si iblis. Karena kesaksian kita, pemberitaan kita akan kebenaran firman Tuhan, membuat si iblis menjadi takluk.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang selanjutnya melayani Kristus dengan sungguh-sungguh. Ya, kita tadi sudah merefleksikan bagaimana iblis menuduh orang percaya melayani hanya untuk kepentingan pribadi. Untuk itu, untuk menaklukkan si iblis, kita harus dengan sungguh-sungguh melayani Kristus. Jangan karena ada maunya. Jangan karena kita mengharapkan berkat supaya doa kita dikabulkan baru kita mau melayani Tuhan. Tidak. Tetapi dalam situasi apapun kita dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Itulah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pelayanan yang sejati. Lalu pelayanan itu siapa yang lakukan? Bukan hanya para hamba Tuhan, tetapi semua orang di dunia ini harus melayani Allah. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam ayat 12 kita akan bersukacita. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Kita menjadi orang yang bersukacita. Karena apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Iblis sudah menyadari kekalahannya. Iblis sudah tahu bahwa dirinya akan dibinasakan. Dalam ayat 12 yang terakhir dikatakan, waktunya sudah singkat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, iblis akan dibinasakan. Waktunya adalah waktu yang singkat, tidak lama lagi. Karena Kristus sudah mengalahkannya. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sukacita kita juga adalah karena iblis itu hanya bekerja di bumi, tidak di sorga. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu hanya di bumi. Tetapi bersukacitalah hai sorga, tidak ada di sorga, karena Allah mengendalikan semuanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita di Minggu Kantate ini, kita mencoba merubah pola kehidupan kita sebagai orang percaya. Apa yang kita lakukan? Kita harus tahu terlebih dahulu bahwa kegeraman iblis yang luar biasa dahsyatnya selalu mengakibatkan penderitaan bagi orang-orang kudus, selalu mengakibatkan penderitaan bagi orang percaya di mana-mana Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Untuk itu, betapa senangnya si iblis ketika pemerintah menghimbau kita beribadah di rumah sementara, tidak boleh di gereja. Lalu ternyata di rumah kita tidak beribadah. Betapa bahagianya si iblis ketika persekutuan orang percaya tidak dilakukan di rumah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita beribadah di rumah kita masing-masing. Mari kita berkantate, memuji, menyanyikan lagu puji-pujian di rumah kita dengan keluarga kita. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ingatlah, semakin kita setia, semakin banyak penderitaan. Semakin kita setia kepada Tuhan, semakin banyak tantangan, semakin banyak godaan dari si iblis yang mencoba merebut keselamatan daripada kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita buat Allah sebagai prioritas dalam hidup kita. Karena apa? Karena Allah akan melindungi kita, karena Allah akan menjagai kita dari kegeraman yang dahsyat si iblis. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi dalam Minggu Kantate ini, bersukacitalah, nyanyikanlah keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Kita bernyanyi, firman-Mu berkatilah. Firman-Mu berkatilah, kekal dalam hatiku, teguhkanlah imanku, Yesus Juru Selamatku, yang menerima firman-Mu, diselamatkan oleh-Mu. Doa
Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami atas penyertaan dan kasih-Mu di dalam hidup kami, yang menyertai setiap perjalanan kami Bapa di tengah-tengah situasi yang kami hadapi pada saat ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, menyanyikan nyanyian kemenangan atas keselamatan yang sudah kami terima. Bapa di dalam surga, firman-Mu yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu, biarlah itu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, sehingga senantiasa kami menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Biarlah kiranya Bapa di surga, hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Untuk itu Bapa di surga, kami mendoakan setiap jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing, yang merindukan untuk beribadah di gereja. Bapa di dalam surga, di tengah-tengah situasi kami saat ini, kami tahu bahwa ini semua adalah bentuk pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Untuk itu Bapa di surga, kerinduan kami biarlah Engkau sempurnakan. Melalui doa kami ini Tuhan, kami memohon supaya Engkau memberikan kepada kami kebijaksanaan di dalam menghadapi situasi kami, sehingga kami tidak gegabah, tidak panik dalam situasi apapun. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat HKI Balikpapan, gereja-Mu yang sudah Engkau bentuk di Balikpapan ini. Biarlah kiranya Bapa, gereja-Mu semakin berkembang di dalam menaburkan firman-Mu, menjalankan setiap aturan dan perintah daripada Tuhan. Ini kami Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.